Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Prasiska A dengan NIM 85657971. Saya berasal dari Universitas Terbuka Kota Jambi dengan program studi S1 PGSD. Pada pagi hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya untuk kelas 4 SD. Adapun tujuan pembelajaran hari ini untuk memenuhi laporan akhir pada program studi pemantapan kemampuan profesional. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, ibu akan memulai absen. Ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah pada masuk semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu harapkan ketua kelas untuk memulai untuk memimpin kelasnya untuk berdoa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Nah, lihat-lihatnya sudah kita mulai. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak ibu semua dapat semangat ya. Nah, sebelumnya adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, ada yang tahu apa itu tumbuhan? Benar, tumbuhan adalah salah satu yang makhluk ciptaan Tuhan yang berdampingan dengan manusia. Selain itu, manfaat adalah tumbuhan adalah salah satunya adalah penghasil oksigen. Tumbuhan mempunyai banyak manfaatnya setiap tentang bagian-bagian tumbuhan. Ibu akan menampilkan video tentang bagian-bagian tumbuhan. Diharapkan anak-anak semua memperhatikan ya. Berdasarkan gambar yang ibu tampilkan, adakah yang dapat mengetahui atau menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Oke, benar. Yang pertama, bunga. Kedua, daun. Ketiga, batang. Keempat, akar. Yang kelima adalah buah. Dari kelima bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Ada yang tahu apa fungsi masing-masingnya? Adapun fungsi dari akar, yang pertama sebagai penyerap air dan menyerap sari-sari makanan yang ada di bawah tanah dan akan diteruskan ke batang. Kedua, sebagai penguat atau pengokoh dari tanaman tersebut. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan seperti wortel, ubi. Yang keempat, sebagai tempat respirasi. Yang gambar kedua, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, ini gambar daun. Daun adalah bagian terpenting daripada tumbuhan. Daun mempunyai warna hijau. Warna hijau yang terdapat pada daun mempunyai nama klorofil. Adapun fungsi dari daun, yang pertama, tempat terjadinya proses fotosintesis. Kedua, sebagai tempat penguapan. Ketiga, sebagai alat pernafasan. Keempat, daun juga dapat sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Ini gambar apa? Ya, benar, ini gambar batang. Batang adalah tempat bertumbuhnya ranting. Adapun fungsi batang yang pertama, sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral menuju yang berasal dari akar menuju daun. Kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.
Yang keempat, menyongkong bagian daun, bunga, dan buah untuk tubuh. Yang kelima, beberapa jenis batang tanaman memiliki kalbium. Kalbium dalam lapan juga dapat berperan sebagai proses pertumbuhan tanaman. Ini ada gambar bunga. Tidak semua tumbuhan mempunyai bunga. Bunga adalah berfungsi sebagai tempat perkembangan biakan pada tumbuhan. Bunga memiliki berbagai macam bentuk sehingga menarik perhatian kupu-kupu dan lebah. Yang terakhir ini adalah gambar buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan dari sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup. Adapun fungsi dari buah, yang pertama untuk melindungi biji. Yang kedua, membantu dalam penyebaran biji-bijian. Yang ketiga, sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan percakapan. Yang keempat, sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, berdasarkan materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Sudah paham semua ya. Nah, berdasarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan tugas kepada siswa-siswa semuanya. Nah, diharapkan kerjasamanya ya. Sudah semua? Oke. Mari dikumpulkan tugas. Nah, Ibu ingin bertanya kembali nih. Ada yang ingin bertanya tentang materi yang kita hari ini? Sudah paham semua? Baiklah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan yang berdampingan dengan manusia. Adapun bagian-bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi sebagai penyerap makanan yang berasal dari tanah. Yang kedua, daun. Daun adalah bagian penting pada tumbuhan. Yang salah satunya berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga adalah buah. Buah adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat adalah batang. Batang adalah tempat untuk pengokohannya pada tumbuhan sehingga dia tidak okil-okil atau goyang-goyang. Yang kelima, ada yang terakhir adalah bunga. Bunga adalah tempat terjadinya perkembangan biakan. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Ibu harapkan semuanya paham ya tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas, ayo bimbing kelasnya untuk berdoa. Baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.